Halo saudara, laporan khusus akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita pilihan redaksi bersama saya Niputu Trisnanda. Dan inilah berita pertama. Usulan Forum Purnawirawan TNI agar MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu kontroversi. Gerindra dan beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi Kim Plus serentak menolak. Sementara PDI Perjuangan menilai usulan Forum Purnawirawan itu dikaji serius oleh Presiden. Usulan Forum Purnawirawan TNI agar MPR mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden jadi kontroversi. 17 April lalu, usulan itu diteken 91 kolonel, 65 marskal, 73 laksamana, dan 103 purnawirawan jenderal seperti Fahrul Rozi hingga mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Ada 8 poin usulan Forum Purnawirawan, mulai dari pernyataan sikap tak mendukung proyek IKN, menuntut sejumlah proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan dihentikan, meminta Presiden mencopot menteri yang diduga korupsi dan menindak tegas menteri yang terikat kepentingan Presiden ke-7 Jokowi, hingga tuntutan yang memantik kontroversi mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf J Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun merespons. Muzani menegaskan Prabowo dan Gibran adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang sah. Saya belum membaca itu, belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa sekilas. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah. Sementara itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyebut Presiden Prabowo menghormati perbedaan sikap yang disampaikan lewat usulan Forum Purnawirawan TNI. Presiden ya bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden. Usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada Presiden. Muhammad Misbakun, anggota DPR fraksi Golkar yang mengusung Prabowo Gibran pun ikut menolak usulan Forum Purnawirawan yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya sampaikan bahwa hal-hal yang seperti itu Mas Gibran dipilih secara konstitusional dan kemudian beliau dipilih melalui proses yang demokratis di dalam pemilu. Ya kan, tidak ada hal-hal yang menuju ke arah yang sana. Namun di sisi lain, PDI Perjuangan meminta Presiden Prabowo serius menanggapi usulan Forum Purnawirawan agar dikaji dari aspek konstitusi. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur syarat pemakzulan presiden atau wakil presiden. Presiden dan wapres harus terbukti melanggar hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, dan pidana berat lainnya. Pemakzulan harus didukung 2/3 anggota DPR sebelum diusulkan kepada MPR yang selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Jika MK memutus presiden dan wapres terbukti memenuhi syarat pemakzulan, MPR dan DPR harus menggelar rapat paripurna yang wajib dihadiri 3/4 anggota.
kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya harus kita berbasis pada konstitusional, karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar, maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa? Misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks pupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya, saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Putusan MK nomor 169 huruf Q yang jadi alasan Forum Purnawirawan usulkan Wapres diganti sebenarnya bukan polemik baru. Ketuk palu Hakim MK 2023 silam tak hanya memuluskan jalan Gibran maju Pilpres 2024, tapi turut menimbulkan kegaduhan politik hingga pencopotan Anwar Usman, paman Gibran, dari posisi Ketua MK. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan ini adalah pertama dalam sejarah di mana bukan presiden yang diminta untuk mundur dari kursi jabatannya, melainkan wakil presiden. Di sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan itu, saya kira memang mostly mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya kan soal mendukung segala program Prabowo, soal Asta Cita, cuman satu yang nggak boleh didukung itu, soal jangan lagi ada upaya-upaya untuk melanjutkan IKN, padahal orang tahu IKN itu adalah Pak Jokowi lah, kira-kira begitu. Ataupun menteri-menteri yang terindikasi sebagai orangnya Jokowi itu diganti, itu kan sangat Jokowi banget. Yang ketiga adalah pergantian wakil presiden. Ini adalah 3 poin yang saya kira memang sangat terasa Solo dan sangat beririsan dekat dengan Pak Jokowi.